Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, kita akan membicarakan tentang kisah Paulus dan Silas. Kita tentu mengenal siapa Paulus dan sahabatnya Silas, tokoh yang begitu berani dalam memberitakan firman Tuhan. Kala itu Paulus dan Silas berada di Filipi. Orang banyak telah mengenali mereka sebagai pemberita Injil. Tetapi beberapa di antara mereka, bahkan penguasa-penguasa yang ada di sana, tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini. Sehingga mereka memfitnah keduanya, bahkan akhirnya Paulus dan Silas ini diseret ke tengah pasar, dan di sana mereka dicambuk, didera berkali-kali seperti seorang penjahat yang baru saja tertangkap melakukan tindak kriminal. Begitulah hamba Tuhan yang kudus, yang saleh, yang rajin, yang berani mewartakan kebenaran telah diperlakukan sebagaimana seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan di hadapan banyak orang. Setelah mereka didera berkali-kali sehingga luka-luka pada tubuh mereka tampak begitu mengerikan, Paulus dan Silas kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Mereka ditempatkan di sebuah penjara yang khusus yang ada di tengah penjara yang paling mengerikan. Masih ditambah di sana kedua kaki mereka dibelenggu atau dipasung dengan sangat kuat. Saudara dan saudari yang terkasih, mencermati kisah ini tentu saja hati kita begitu miris. Mengapa Allah seolah-olah membiarkan mereka yang telah berjuang habis-habisan untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya, untuk mewartakan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, menyebarkan berita baik yang berasal dari Allah, justru mengalami penganiayaan yang sangat-sangat mengerikan. Mereka disiksa secara fisik, tetapi juga direndahkan, dilecehkan secara psikologis atau secara mental. Dan akhirnya mereka harus dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam kehidupan sehari-hari, bukankah kita juga sering merasakan hal yang demikian? Bahwa kita sebagai orang yang telah berusaha keras melakukan kehendak Allah, orang yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi mereka tidak senantiasa memperoleh kehidupan yang layak. Bahkan kemudian mereka menderita sengsara, mereka difitnah, mereka dianiaya. Meskipun tidak sekejam Paulus dan Silas, tetapi kejadian-kejadian yang demikian terjadi di mana-mana. Secara lebih sempit itu juga bisa terjadi di dalam setiap pribadi. Engkau dan saya,
mungkin merasa telah serius dengan iman kita. Kita merasa telah bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi hidup kita secara jasmani tidak kunjung menjadi baik, bahkan kita semakin menderita. Kali ini kita akan belajar kepada kedua hamba Tuhan ini. Bagaimana mereka tidak memandang peristiwa yang demikian sebagai bentuk kelalaian Tuhan. Mereka tidak menganggap bahwa Tuhan tidak melindungi mereka, tidak mendengar mereka, atau bahkan mereka juga tidak menganggap bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil kepada mereka. Begitulah akhirnya Paulus dan Silas berada di penjara. Apa yang mereka lakukan di penjara? Sepanjang malam mereka harus berada di sana, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tempatnya begitu pengap, mengerikan, gelap, dan kaki mereka dibelenggu. Jikalau hal demikian ini menimpa orang yang tidak memiliki pengandalan kepada Allah, pastilah di sana mereka akan meratap sedih. Mereka akan kecewa, bahkan mungkin mereka akan menggerutu kepada Allah. Mereka akan melihat luka-luka yang begitu pedih dan nyeri di sekujur tubuh mereka. Mereka akan meratapi rasa sakit di hati yang diakibatkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, melecehkan mereka. Tetapi Silas, Paulus tidaklah demikian. Mereka berada di dalam penjara, keadaan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan, tetapi hati mereka bersyukur. Mereka tetap bisa merasakan bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka tetap yakin, percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ini terbukti. Pada ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lihatlah, mereka tidak meratap sedih. Mereka tidak melihat bekas luka-luka yang sedemikian pedih dan nyeri. Tetapi bahkan mereka berdoa. Bahkan mereka bernyanyi di tengah malam yang sunyi dan gelap itu. Nyanyian puji-pujian untuk meluhurkan nama Tuhan. Sama sekali tidak dikisahkan di sini bahwa Paulus dan Silas menggerutu, bersungut-sungut di hadapan Allah, memprotes Allah, dan lain sebagainya. Ini sungguh luar biasa. Mengapa kedua orang ini yang adalah juga manusia biasa sebagaimana engkau dan saya, kemudian memiliki tenaga yang luar biasa, kemampuan yang dahsyat untuk memikul beban, untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tahu itu bukanlah kekuatan yang berasal dari manusia. Itulah Roh Kudus yang menyertai mereka, yang memberi kekuatan kepada mereka. Itulah Allah yang memberikan kepada mereka tenaga untuk sanggup memikul beban, bergumul dengan hebat, tetapi tetap percaya. Kini mari kita tarik peristiwa ini ke dalam hidup sehari-hari kita. Bukankah engkau dan saya adalah juga manusia biasa? Seharusnya kekuatan kita juga sedikit terbatas. Tetapi jangan berhenti di sana. Engkau dan saya adalah juga sama sebagaimana Paulus dan Silas. Kita adalah pengemban Roh Kudus. Kepada kita dijanjikan janji yang sama, yaitu perlindungan dan penyertaan Allah. Engkau tidak dibiarkan di dalam penderitaanmu. Engkau tidak ditinggalkan oleh Allah tatkala engkau bergumul hebat. Di dalam segala kesesakan dan penderitaan, Tuhan menyertai kita. Maka jangan hanya kita meratap sedih akan nasib kita. Jangan hanya kita kemudian mengaduh di hadapan Allah, tetapi baiklah kita berdoa dan memuji-muji namanya. Orang mungkin menyaksikan nasihat ini. Mana mungkin orang menderita kok kemudian suruh bersyukur, suruh berdoa, suruh bernyanyi.
kembali sebagaimana Paulus dan Silas. Mereka membuktikannya dan mereka bisa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah firman ini kita imani, kita percayai. Kita tidak ingin meragukan apa yang menjadi janji Allah, kehendak Allah yang kudus. Seberat apapun penderitaan, sehebat apapun beban yang harus kita pikul, kita tetap ada di dalam lindungan. Baiklah, kita senantiasa berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kisah berikutnya kita akan mendapati bagaimana Tuhan bertindak untuk membuat kedua hamba Tuhan ini terbebas dari segala penderitaan yang ada dengan cara yang menakjubkan. Mereka akan mengalami sebuah pengalaman kepercayaan di mana Allah hadir secara nyata di dalam peristiwa yang mendera mereka. Paulus dan Silas adalah contoh pejuang yang sejati, bukan hanya untuk kehidupan orang-orang percaya pada zaman dulu, tetapi bahkan itu sangat kita butuhkan di dalam perjuangan kita sebagai penerus mereka, umat yang percaya pada zaman kita yang sekarang ini. Kita akan berjumpa pada bagian yang kedua dari kisah ini pada episode yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.